malam sebelum tanggal 1 November berarti artinya kan penghujung Oktober. Nah, mereka menyebut perayaannya sebagai All Hallows Eve. Awalnya gitu, All Hallow Eve. Nah, kenapa bisa jadi Halloween? Itu dia Anda tahu. Jadi kayak capek kali ya. Iya. All Hallows Eve gitu kan susah gitu ya. Cari esennya nggak enak ya. Iya. Halloween. Kalau dirayakan itu sebagai momentum aja, momentum mungkin asik-asikan gitu kali ya. Buat asik-asikan karena kan hawa mistis gitu kan, jadi yang serem-serem gitu. Tapi kan kadang ada yang pakai kostum yang nggak serem juga, ada yang niru superhero atau siapa atau kostum. Iya, kok pikiranku ke lain ya, soalnya ngomong dia. Jadi pada suatu hari. Jadi seringkali memang aku di ruangan sendiri gitu. Legit sendiri kan. Kemudian lobby. Terima kasih guys. Terima kasih guys. Momennya terima kasih. Nah, tapi kan waktu itu aku nggak tahu ya, maksudnya nggak ingat aku, maksudnya aku nggak ngerti nggak sadar gitu kalau nggak ada kan. Diteruskan ya. Ini di kantor loh, Maaf, ini cerita di kantor saya, Pul. Ini masalahnya real life, kita di kantor, kita sedang bercerita seperti ini. Lampu mati. Ini beneran. Sudah ada paranormal activity. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di podcast Cakap Sana, Cakap Sini. Wah, udah lama sekali ya. Berapa purnama kita ini baru kumpul ini ya? Enggak tahu ya, saya ikut Mas Rangga. Juta purnama. Enggak lihat purnama. Sampai kita lupa kita punya podcast ini ya. Nah, sampai ono sawange gitu, guys. Oh iya benar sampai ada laba-laba ya. Apa ada laba-labanya ini. Terakhir kita kumpul udah berapa bulan ya? Kira-kira kayaknya udah sebelum pandemi. Lama sekali ya ternyata. Makanya kan sampai ini ada sarang-sarang laba-labanya. Laba-labanya udah segede itu coba. Awalnya segini. Segitu. Lama-lama dia jadi Spiderman. Nah itu. Nah tak terasa ini kita kumpulnya di bulan Oktober men. Yes. Nah Tribuners, di bulan Oktober ini kita ada momen apa ini biasanya di bulan Oktober nih? Momen menyeramkan. Ya. Di penghujung Oktober. Oktober ya. Spooktober. Perayaan Halloween. Spooktober ya. Pas tanggal tua juga. Iya benar. Iya. Tapi sudah terima kan ya? Alhamdulillah ya. Sudah cekling ya. Sudah ya. Oke, jadi nggak serem-serem amat. Oke, spesial untuk kali ini kita rayakan comeback ya. Comeback Cakap Sana Cakap Sini. Karena udah lama men ya. Comebacknya kita mau kasih yang kayak gimana nih? Kita kasih yang best of true story men. Oke. Jadi di sini kita akan berbagi cerita ya. Dan pengalaman masing-masing yang menyeramkan. Ini udah sesuai dengan baju juga kan. Kayak orang mau ini apa? Ini kita itu namanya kayak mau Idul Adha kurban. Kayak mau ini persiapan nonton ini nonton band konser metal. Ya? Kalau band metal itu ya. Tidak, saya perlu nyanyi. Enggak usah jangan. Saya bisa nyanyi. Aduh. Kita sudah rusak ini ya. Nah, mungkin sebelum cerita tentang pengalaman pribadi kan. Kadang itu kita mikir ya, selama ini kita ada perayaan Halloween. Iya. Itu tuh asalnya dari mana dan kenapa tiba-tiba dirayakan momen seram? Kayak kan kebayang gak sih ngerayakan momen-momen seram lapo pe asli nih? Harusnya dimulai dari mana gitu? Iya ya. Kenapa di Indonesia enggak itu ya? Tidak booming. Nah itu juga ya karena memang bukan budaya kita. Oh gitu ya. Betul. Budaya kita adalah ngerasani tonggo. Salah. Karena dirasanya serem yo, bener sih. Bener. Lebih serem ya padahal gitu ya. Ya itu gimana sih? Kebanyakan ini kan di luar ya. Mungkin Andra tahu gak sih
Tahu. Kenapa? Bacain Sejarah dong, awal bacain deh. dong. Aku sempat searching. Padahal sebenarnya yang searching Cindy sih. Tahu deh gimmicknya. Nggak usah dikasih tahu gimmicknya. Oke, yaudah aku ceritain aja ya. Pokoknya sejarah Halloween itu awalnya tuh sebenarnya dari festival panen. Panen. Nah, musim panen. Halloween itu ternyata festival panen. Musim panen gitu ya. Oke. Jadi ribuan tahun yang lalu, waduh ribuan nih. Ribuan tahun yang lalu tuh ada namanya bangsa Celtic. Itu tinggal di Irlandia, Inggris sama Prancis. Nah, mereka itu menandai akhir musim panas dan awal musim dingin itu dengan nama festival panen ini. Awalnya gitu. Terus mereka itu juga nyebut festival ini tuh dengan nama Samhain atau menabur. Nah, terus bangsa Celtic itu tuh percaya itu akan bikin dewa-dewa tanaman itu akan melindungi. Jadi kayak kayak apa ya? Kayak mungkin penyembahan, ritual penyembahan gitu loh. Nah, kemudian apa namanya? Itu dipercaya bisa melindungi lah, mensejahterakan lah ya kan. Sampai pada akhirnya itu dianggap menghadirkan roh dari dunia-dunia lain gitu. Oh, jadi ikutan gitu ya. Iya, merayakan gitu ikut ya. merayakan. Tapi untuk yang bagus ya berarti. Awalnya untuk yang bagus awalnya. Nah, itu akhirnya diperingati. Ini tuh juga ada kisah pendeta Celtic yang dia itu ternyata ada di dalam perkumpulan itu juga ya, maksudnya kayak merayakan itu juga. Ikut merayakan. Nah, ritualnya itu dengan cara buat api unggun yang gede gitu, terus orang-orang tuh berkumpul untuk membakar tanaman, hewan dan mempersembahkan ke dewa-dewa mereka. Nah, itu kenapa kok terus Halloween kenapa kok dari Celtic, bangsa Celtic terus berubah jadi Halloween? Nah, itu ternyata beberapa orang yang ada di Celtic itu, bangsa Celtic itu, bukan beberapa sih, hampir semuanya ya, itu memeluk agama Kristen. Nah, mereka itu mulai menyebut hari pertama di bulan November sebagai All Saints Day. Atau disebut juga All Hallows. Mungkin artinya kayak ini ya. Halo semuanya gitu. Bukan. Bukan. Kayak yang suci gitu loh. Iya. Kan suci kan. Artinya hello tuh kayak hello tuh apa sih? Hello tuh ini maksudnya. Iya kayak di malaikat itu. Iya, malaikat berarti. Oh, iya, maybe. Nah, itu kemudian malam sebelum tanggal 1 November berarti artinya kan penghujung Oktober. Nah, mereka menyebut perayaannya sebagai All Hallows Eve. Awalnya gitu, All Hallow Eve. Nah, kenapa bisa jadi Halloween? Itu dia Anda tahu. Jadi kayak capek kali ya. Iya. All Hallows Eve gitu kan susah gitu ya. Cari esennya nggak enak ya. Iya. Halloween. Jadi akhirnya Halloween aja lah gitu. Begitu ceritanya. Oke. Tapi ini mungkin kalau buat teman-teman yang pernah nonton film Coco, sebenarnya soal perayaan Halloween itu juga dibahas di sana. Jadi gitu. sama seperti yang diceritain Andra, kalau itu tuh sebuah perayaan perayaan panen. Nah, di film Coco itu juga jadi nggak cuma basicnya di mana itu? Di Meksiko. Meksiko. Di itu ya, Amerika Latin ya. Iya, Latin gitu. Nah, itu nggak cuma untuk kayak perayaan yang ngasih makanan-makanan, buah-buahan gitu, tapi di perayaan itu tuh juga ada seperti pemanggilan roh keluarga. Gitu. Bukan. Roh yang keluarga. Roh keluarga. Jadi setiap keluarga, misal kita nih sekeluarga ya kan, terus ada salah satu dari keluarga kita yang meninggal. Nah, itu nanti akan dibikinkan di perayaan Halloween biar itu. hadir bersama Biar ya, hadir mungkin bersama. Bagus banget. Kalau di Indonesia sebetulnya banyak ya. Sebenarnya banyak. Kalau di Jawa ini gampangnya itu ya sajen ya mungkin ya. Iya benar. Sajen gitu ya. Cuman kan beda budaya kali ya. Kan dan kita tidak bukan bangsa Celtic Celtic itu tadi gitu kan. Jadi kan ya kita tidak mengenal itu gitu. Tapi Halloween sendiri tuh dirayakan gak sih sebenarnya di Indonesia? Enggak kan? Kalau dirayakan itu sebagai momentum aja momentum mungkin asik-asikan gitu kali ya. Buat asik-asikan karena kan hawanya hawa mistis gitu kan. Jadi yang serem-serem gitu. Tapi kan kadang ada yang pakai kostum yang enggak serem juga, ada yang niru superhero atau siapa. Atau kostum
Iya, kok pikiranku ke lain ya, soalnya ngomong dia. Kostum apa ya? Aneh. Yang suka pakai kostum. Kostum sepak bola, jersey. Jersey ya, baik. Oke, ngomong-ngomong soal hal yang serem nih, pasti nih guys ya. Punya pengalaman serem lah ya. Pengalaman serem ya kayak terlihat. Aku bisa deh. Apa gitu mungkin lah. Oke. Kau Iya. Aku Apa? ada Ya? dan dialami di tempat kita. Oh my Bekerja. god. Oh my Tempat Podcast. kita bekerja. Oke, Yes. terima kasih. Like right sudah now, nanti. ini Kamu untuk- masuk malam ya Untuk nanti ya. teman-teman Tribuners Oke, teman-teman tahu ya kan, nanti- ini kita shoot ini pas mau sore hari gitu. Hari Kamis juga ya, malam Malam Jumat. Hari Jumat. Kamis. Hari ini Malam take-nya Jumat. malam Jumat. Ah. Yang Dan piket hari pagi kita kan ya? Ya. Aku piket malam. Oh, piket malam. Alhamdulillah ya Allah. Kamu jangan Aku ngomong. punya. Oh iya ya. Kamu Nggak, jangan aku ngomong. nanti cabut duluan sih Kir. Ya, cabut aja. Jangan gitu dong. Teman-teman yang di kantor mungkin nanti bisa jam 5 atau jam 6 selesai. nggak Iya apa-apa. benar sih. Biarin Aku juga Ya kita ngaret-ngaretin aja biar ada temennya Lanjut akhirnya lah. kan. Ini bikin penasaran ini. Gimana ini? Oke, ceritanya? jadi pada suatu hari, pada suatu hari. Jadi waktu itu ini true story ya. Mm-mm. Waktu itu Takut aku. aku Asli lupa loh, ya asli. mungkin jam 2 malam. Oh, serius jam Itu 2 ketika malam. shift malam berarti ya. Iya, waktu itu sebelum ruangan Pindah. ruangan yang Ruang berubah pindah, ya, sebelum jadi berubah ya. waktu TJ masih di ruangannya sendiri itu. Karena waktu itu tuh aku tuh kan sering ini dulu kan banyak konser ya guys ya sebelum ada pandemi dan lain-lain. iya, Jadi iya. misalkan nonton konser atau main kemana itu pulangnya kadang kemalaman dan kalau misalkan pulang ke rumah itu aku harus menempuh jarak 1 jam gitu. Jadi daripada malam-malam pulang akhirnya aku memutuskan untuk mampir di kantor, enggak tidur sih, cuman nunggu aja sampai nanti subuh misalkan. Jadi nanti subuh ada sedikit cahaya aku bisa pulang gitu. Spending time lah ya. Ya. Jadi seringkali memang aku di ruangan sendiri gitu. Legit sendiri kan. Kemudian lobby. Oh, terima kasih loh, guys. Terima kasih guys. Momennya terima kasih. Teruskan. Sekalian lampunya ya. Matikan semua. Ini sudah masuk. Jadi Ini itu sudah masuk ya. barusan Sudah itu masuk dikit lampu lagi. Panik, ada guys. tiba-tiba mati guys. Ini panik semua ini deh. bukan gimmick bener, ini bukan Ini gimmick serius, guys. Ini beneran. serius tadi Cindy barusan ngomong. tiba-tiba langsung shock loh ya. Nggak kira dan ya maaf. Oke. Kita ini masih di kantor, ceritanya di kantor ya pengalamannya ya. Hidup saya di kantor masih beberapa jam lagi. Bukan berapa jam, Ya Allah, aku Mbak. nangis. Terima kasih ya Sibul Rizky, terima kasih. Oke, ini sebelumnya. kayaknya Emang sudah mereka. sudah mulai disapa loh. Kayaknya Iya. sudah mulai disapa Iya, deh ini. iya. Oke, nggak apa-apa Terus, kita harus lanjutkan, acknowledge. Lanjutkan Cindy. Oke, gimana? lanjut. Oke. Jadi kemudian saat itu lupa ya aku harinya hari apa yang pasti jamnya itu adalah sekitar Jam 2 pagi ya. kemungkinan sih jam 2 pagi ya, jam 2 pagi atau jam 3 pagi aku lupa. Jam 2 jam 3-an. Lobby sudah mati dong otomatis. Lobby Itu depan. Posisi semua lampu itu Semua lampu mati kecuali ada satu lampu di. Jadi posisinya tuh gini buat penonton di rumah ya. Jadi itu ketika masuk ke kantor kita di Herian Surya itu depan itu ada lobby. Di sini ada lobby kan. Kemudian agak masuk sedikit itu ada kayak lorong kecil, ada lorong Oh, kecil. iya, Kemudian di lorong kecil itu ada kamar mandi di situ. Sebelah kanan. Samping kamar mandi, sebelum kamar mandi itu ada tangga. Oh, Kan? tangga ya Heeh. ada kita Nah, lantai 2. Ya, yang pasti lampu tangga dan di lantai 2 pasti udah mati lampunya kan. Kemudian lobby pun sudah mati. Arah ke ruangan kita sekarang itu juga udah mati lampunya. Otomatis ya. Otomatis. semua ya. Oke, jadi yang nyala hanyalah lorong kecil di depan kamar mandi. Oke. Oke, dan di kamar mandi. Baik. Oke. Itu kamar mandinya sudah berubah nggak? Belum, dulu masih campur kan. Masih Oh, iya, kamar mandi lama ini. Berarti tahun berapa ya itu aku? Kayaknya tahun 86 kayaknya. Kayaknya lo itu ya. 2018 2019 lo masih. Sebelum pandemi, 2019. yang pasti Sebelum sebelum pandemi. pandemi. Kalau nggak salah sih habis kemerdekaan. Oke, 46 lanjut. ya, 46. Ya udah. Terus habis itu ya udah kan. Habis itu Itu maaf, itu madep ke sana nggak sih? Madep waktu yang toilet lama itu madepnya nggak ke depan sini nggak sih? Iya, Ya, arahnya tuh ke Arahnya arah ke- pintunya doang tapi
pintunya arah ke Rapat, lorong. iya, kan ruang satu rapat. pintu. Bilik-bilik Bener, satu pintu begitu kan. masuk. Heeh. Kan ada dua itu ya kan. Dua Iya, bilik bener. apa ya? Dua bilik, dua ya. Pintu masuknya satu. Satu. Iya, 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 aku ingat. Masuk pintu kaca kan, wastafel itu. Oh iya. Ya. Itu gak enak men ya gambaran. Iya, Kita bener, menggambarkan bener. dia di depan toilet. Terima kasih. Langsung. Ya udah kan. Nah, habis itu kan aku waktu di ruangan TJ kan, gitu. Waktu itu nonton apa dah pokoknya standby aja, nggak tidur nggak apa, cuma numpang nonton lah, numpang internet lah tuh. Habis itu udah, kemudian waktu itu arahku itu nggak ke kamar mandi apa gimana ya? Jadi tuh kayak aku mau masuk kamar mandi tapi kayak kayaknya aku nggak berani deh gitu. Sudah ada rasa nggak tahu ya kayak tapi aku agak lupa ya itu kenapa, intinya aku inget sekali mau arah ke kamar mandi tapi enggak jadi, itu kenapa aku nggak ngerti, lupa. Udah kan mau ke kamar mandi kan, putar balik dong aku di lobi itu kan. Baik. Dan kita kan ada jamnya juga kan yang teng. Oh, jam besar. Ya, Iya, ada jam jamnya. besar di Ada jam kantor besar itu. juga. Bunyi Oh, dong, kan jam 2 ya. Oh iya ya. Jam 2 apa jam 3 aku lupa. Bunyi dong, teng. Ih, kayaknya gara-gara itu aku nggak berani kan. Iya. Udah, kemudian aku putar balik. Ada suara Suara apa itu? Dengarkanlah aku. Ada suara apa itu? ada suara Gentakan atau bukan shower. shower? Oh my god. Toilet itu. Seperti orang mandi. Oh my god. Seperti orang mandi. shower yang di bawahnya. Maksudnya yang di bagian bawah. Bukan dekat bidet, ini. bukan. Oh my god. Berarti Seperti shower orang yang mandi. Masalahnya tidak ada. Oke. tidak Shower ada itu. shower Oh my di God. kamar mandi lama. Iya benar. Oh iya. Termasuk Nggak di ada. kamar mandi yang deket HRD tuh Itu showernya ada. enggak, itu baru. Itu baru. Itu baru ya? Dulu di kamar mandi cewek itu enggak ada showernya. Iya, memang nggak Itu ada. baru, itu baru. Oh. Itu baru. Kalau cowok ada emang sebelah. Oh. Yang di lama kan nggak ada shower. yang Iya, di ada. depan Di Itu dekat kan tangga toilet itu ada ada, kan? kan? Nggak Nggak ada. ada. Iya betul. Nah, tapi kan waktu itu aku nggak tahu ya, maksudnya nggak ingat aku, maksudnya aku nggak ngerti apa, nggak sadar gitu kalau nggak ada kan. Diteruskan ya. Tolong Ini di dong. kantor loh, Pul. Maaf, Pul. Ini cerita di kantor saya, Pul. Ini masalahnya real life, kita di kantor, kita sedang bercerita seperti ini. true Lampu story, mati. Saiful. Ini beneran. Sudah ada paranormal activity. Ya Allah. Mungkin nanti Paranormal activity lagi beneran ada. mungkin nanti kameramen nanti tolong coba dipasang lagi ya di sebelah sana. Kan kita nggak ada yang tahu kan. Nanti rekaman ini mungkin setelah gitu. Please. setelah tayangan ini ya kan, setelah kita podcast ini nanti di ujung tolong nanti dikasih tahu iya, BTS-nya ya. Itu ya dilihat ya. Ya Iya. dikasih lihat. Kasih lihat, kasih infrared juga ya Pul, mungkin. Lanjut terus. Lanjut terus. Ya udah, terus habis itu kan aku nggak sadar kan, oh ya udahlah ada yang mandi gitu. Ada orang lah. Ada. At that time. Jadi benar-benar kayak oh ya udah. 3 langkah. Kan aku sendirian di sini. 3 langkah. Adanya Pak Satpam. Maksudnya aku Oh, kan putar balik tuh. Baru sadar. Ada waktu ketika ada Ada. bunyi suara mandi, ya udah dong aku kayak oh ya udah ada yang mandi. 3 langkah aku arah keluar Oh. ke depan kan. Perasaan tidak ada siapa-siapa kecuali Pak Satpam di depan gitu. Oh, kemungkinan Pak Satpam gitu kan. Keluarlah aku. Pak Satpam datang. terus. Jadi siapa kayak di dalam? Oh, jadi karena tinggal cuman kamu. Iya. Dan Satpam. oh berarti Mas Obe nggak ada nih ceritanya. Juga nggak tahu ya. Nggak tahu sih, tapi yang pasti sudah benar-benar gelap sekali. Gelap. Mbak. Oke. Dan Dan satpam kan nggak selalu di dalam kan, dia Nggak, di luar, terus. Oh my god. Sebenarnya jadi kuncinya adalah di kamar mandi depan itu nggak ada shower. nggak ada. Ya, shower. itu yang jadi ya. kunci. Aneh. Itu paling Dan ini itu sih. beneran yang kayak deres sekali kayak orang mandi gitu kayak. Oke. Oke. Itu ya. Aku merinding Itu guys. ya. Itu yang di kantor ya. Kok gak enak gini ya langsung kayak gini ya. Kayaknya udah aja yuk aku takut. tapi sih beberapa menit kemudian kamu denger nggak? Siapa tahu ada yang guyuran. Jadi cuman bukan shower tapi juga ada. Beneran Emang mandi ternyata. kemarin tuh kita uji petik ya. Tanya-tanya ke teman-teman Oh betul. senior ya. Ah betul Teman-teman betul senior ini ya. betul. Katanya nih Mas AE. kayak mas-mas AE itu yang udah lama itu dulu tuh
ada guys, dia tiap hari Kamis ya, hari apa ya? Ini hari hari Minggu. Kamis. Enggak, setiap seminggu sekali itu bikin kayak itu doa bersama ya. Oh ya. Bikin doa bersama. Ini kita nggak pernah doa masalahnya. Doa bersama karena Doa sendiri-sendiri. Karena aku waktu itu tanya ya mungkin karena masih menempati kantor Iya, ini baru. karena kan lingkup kan pabrik. pindahnya dari Margorejo itu ke sini. Itu mereka katanya ada doa bersama tiap satu pekan sekali. Nah, menariknya katanya nih tiap teman-teman lagi kumpul tuh di atas kita kan ada plafon nih. Itu bunyi tiap Gerutuk-gerutuk gitu. Iya, gerak-gerak. Biasanya kan kalau tikus atau kucing kan biasanya di atas plafon duduk-duduk gitu kan. Kalau itu mesti duk 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 Seperti jalan. seperti jalan. Ada ritmenya ya, Ada ritmenya. iramanya enggak ya teratur lah ya, Iya, enggak seperti jadi, kucing ya benar. Ya terus sama teman-teman dibilang, ojo ganggu gitu ya. Terus hilang katanya gitu. Oke. Itu kalau nggak salah berarti itu kan lantai 2-nya itu benar-benar di atasnya tangga, iya kan? Di atasnya kamar mandi. Itu Ya nggak, bener nggak? yang itu terjadi tepat di tempat kita bekerja, di ruang redaksi. Oke, yang baru ya. Yang sekarang kita tempati. Ya. Dan itu waktu di itu, atas plafon itu katanya ada suara tiap. Aku juga sering sih kalau itu. Cuman dia larinya cepet banget. Apa itu? Tikus. Maraton. Iya, bukan tikus juga. Aduh. Aku juga Oke, guys. serem Kalau sih. ngomong kantor sih aku juga pernah. Cuma Gimana bukan di gimana kantor gimana? sini. Gimana? Oke. Bukan di kantor sini ya. Ya nggak mau juga kalau di kantor sini karena di kantor lama itu udah sangat menyeramkan juga, bagi saya oke. karena aku ada 2 sih cerita. Oh, waktu karena itu. kantormu deket Bukan. ini tempat-tempat lawas gitu ya. Karena kantor yang saya Cagar tempati kan budaya. Cagar budaya. Udah kebayang dong Iya, ya. udah tahu, udah tahu. Vibe-nya Bangunan itu Belanda. Apakah noni Belanda atau CCCC? Ya semacam noni gitu. Oke. Atau ada banyak? Oh cuma 1 sih waktu itu. Aduh. Nah ceritanya nih Ih, tangan aku kita dingin. kan ceritanya waktu Nggak kerja cocok kan kayaknya salah nih podcastnya. iya ya siapa yang bikin ide ini pertama Apa kali dia harus begini ya? kayaknya bikin kita nggak bisa pulang nanti. Tapi guys, setelah ini kan kalian kerjakan bareng-bareng ya kan, aku di sini sendirian ya. Kan masih ada Mas Ipul dan Aiki. Meski nggak ada mahal ini. Aiki lampunya dong Aiki. Jangan dong. Udah terus. Lanjut ya. Jadi kan kerja itu hampir nggak bisa pulang sore karena harus selesai dulu di eval gitu sama redaktur lah waktu itu. Nah di tengah kita kerjaan mau selesai jam sekitar itu masih pagi banget, hitungannya masih jam 10 lah, jam 10 malam. Itu kan pagi lah ya, maksudnya masih awal banget jam 10 pagi. Kamu nggak bisa gitu. bedain pagi sama malam ya? Enggak maksudnya jam 10 malam itu nek ngomong malam enggak malam banget ya. itu Masih rame lah. Anak-anak Masih muda masih baru melek Nah. ya buat siap-siap. Nah, biasanya Gitu, oke. itu kan masih ramai. Aku melihatmu. Aiki mulai nakal Aiki. Nggak usah nakal deh. Ntar aku karungin kamu. Itu di sekitaran kantor itu kan kebanyakan tempatnya ekspedisi ya. Kirim-kirim barang gitu kan. Kan dekatnya jembatan merah itu kan. Nah, itu kan tutup jam maghrib itu sudah tutup semua, wis close semua, gedungnya tutup rapat semua. Nah, Nggak kamu totok. enggak sih, itu maaf kantornya siapa? Lah, jika cerita ini kita mau sholat isya. Nah temen sudah selesai di atas, pengennya jamaah barengan. Lah, bangkainya kok saya sendirian mau sholat, oke lah nggak masalah ya kita mau sholat. Tapi tangga itu kan dari arah lantai pertama ke lantai 2 itu kan letter L gini. Sampai kesel sendiri. Itu kayak film Makmum itu enggak? Aduh, iya. Asli, Belakang. asli. Tapi kalau makmum kan ada yang itu. Oh my god. Kalau itu enggak, Oke. itu di luar. Oke, nunggu Itu di kamu luar sholat jendela. kan. Oh my god. Aduh. Di luar jendela my awalnya. God. Jadi tempat musola itu seperti tangga itu letter L guys, letter L gini ya.
Maksudnya Omongan nyerong. Anda lama sekali ya. Kamu Surabayaan. L. Surabayaan maaf. Arek L. Surabaya. Jadi nyerong gini belok gini kan. Nah, pas di tangga di muka tangga itu ruang redaksi, ruang rapat gitu. Nah, sebelah kanan kiri ini ruang redaksi. Nah, di samping kanan ini pojok sendiri itu kayak ruangan itu lumayan gede lah. Itu dibuat musola, dibuat tempat sholat. Lah itu jendelanya itu kayak jendela-jendela bangunan Belanda gitu. Tinggi-tinggi ya masih ya. Dan bangkeknya di sana waktu itu lampunya itu emang lampunya temaram gitu loh, enggak. Lampu kuning itu. Bener, lampu kuning gitu loh. Iya, lanjutkan gitu. Oke. Ini lama-lama lightingnya dimati. Ya emang. Wah, kacau nih. Nah, tolong. Itu kan ada toiletnya, belum selesai gue. Itu kan ada Gua toiletnya. gak peduli lu mau selesai apa kagak. Buduk mau sholat nih. Sholat. Oke. Sholat jadi nggak khusyuk, maaf. Karena di depan kok kayak kan depan ini jendela nih. Ini jendela nih. Kayak ada pantulan. Dia Karena di sebelah kayak di sebelah kamu gitu berarti ya? Cerminan gitu kan? kiblat itu pas di depan kaca, guys, itu loh. Jadi kok kayak nggak serak ini apa di depan, padahal aku pakai kemeja, kono putih, tapi tak biarin. Tapi sosok atau kelihatan masih kelihatan kayak bayangan, masih kayak bayangan gitu loh. Berarti nggak tahu ya, misalnya kayak ada rambutnya apa belum, gimana? nah, belum selesai. Oke. Kita mau sholat isya kan 4 rakaat ya agak lama ya. Saya cepetin Pak. Saya karena ya maaf ya Allah ampuni saya. Ternyata nggak enak. Kamu diuji sama di sini Mbak aja. agak gimana gitu ya, di belakang ini kok bau-bau wangi kayak apa ya, bangunan vibe-nya itu kayak jadul banget Kayak gitu, parfum vintage. Victoria Secret enggak? Oh, bukan ya. Bukan. Agak mahal ya Bondo Mbak. Lah pas waktu salam saya nggak apa-apa. Salam ini momen. Saya salam ini wis berat, nelok ke belakang kayak ada yang cepet seret gitu. Nah itu kelihatan men. Jadi pakai gaun apa kayak sing nduk Titanic apa vintage ngono kerajaan itu. Iya. Itu sama rambutnya agak terurai, merah blonde atau merah bata. Oh wow. Blonde berarti. Ginger. Itu bagus banget tuh. Iya, bagus sih sebenarnya. Iya. Iku melbu apa? Masalahnya ngawang. Miranda tahu. Iya, masalah ngawang. Namanya Miranda Isabella. Mungkin Ivana mungkin. Ivana. Jadi film loh. Iya, tapi blonde, nggak merah dia. Blonde kalau Ivana kan. Hanya agak merah masuk shoot. Oke. Setelah itu sakit Pak, saya besoknya Pak nggak kerja. Sawan ya? Sawan saya. Takut. Ya sawan dulu. Akhirnya besoknya teman-teman cerita. Kamu cerita ternyata ke banyak. teman-teman. Dan itu teman-teman dan juga banyak. teman-temanmu itu juga dilihatin yang sama apa seperti apa? Beda-beda. Satu ada yang kelihatan kayak ini, kayak ada suara kayak mau ada barongsai. Biasanya memang iya di daerah Kia-Kia itu emang ada, tapi nggak agak jauh, tempat kelenteng itu jauh, tapi kok ada suara barongsai. Emang ada biasanya kayak ngamen gitu, ada barongsai. Ini kok malam-malam kok nggak ada barongsainya itu. Tuh yang pertama. Yang kedua itu di pos kerjaku di daerah di Arjuna di ini. Boleh sebutkan nama nggak ya kira-kira? Nama apa? Nama Oh, gedungnya. gedung. Karena Nggak gedungnya usah. ini juga gedung Cagar Budaya. Iya sih. Jangan gedung, kalau gedung nggak usah. Nah, Di itu kawasan Arjuna aja. Arjuna. Oke. Nah, itu ini awalnya temanku cerita dia ketiduran waktu kerja karena kan Kok bisa ketiduran di bangunan Cagar Budaya? karena kan kerjanya sampai malam Pak. Kan ada itu ya biasanya ada ya itulah apa kayak agenda apa sampai malam gitu. Iya. Ya nunggu ketiduran lah dia di ruangan itu terus keluar. Itu posisi lagi mendung hujan ya musim hujan lah. Gloomy gitu ya Iya. langitnya. Kayak sekarang dong ya. Langit. Dia malam, oke. Kamis, jam gloomy. 9:30 Langitnya gitu. peteng berarti. Iya, langitnya peteng. Lanjut Lanjut. Kak nyanyi. Lanjut.
Copyright. Lah, akhirnya dia pindah ke ruang tunggu. Ke ruang tunggu masih ketiduran. Ya apa sih kancamu iku? Ya turuan deh. Anjen moloran yo. Iku kancamu tak aku. Jangan-jangan Akira loh. Bangun, iki rodok-rodok gimana ya ceritanya. Bangun, dia kaget ada orang berdiri. Pria tegap, pakai baju ala-ala militer. Ditanyain, Pak mau kemana Pak? Diem. Berdiri di tengah-tengah ruang tunggu. Pak, tanya, mau kemana Pak? Diem. Karena adep ke sana, temanku kan kesini, jadi membelakangi lah. Pak mau kemana? Nggak dibiarin 3 kali. Akhirnya dia ngecek HP lah. Ternyata pakai earphone. Hah? Apa? Akhirnya Diplot twist. Nggak suwi langsung ngedrap. Kok jalan kaki brek masuk tembus ke tembok. Langsung lari teman saya itu. Masuk ke tembok. Aku ceritain itu agak nggak percaya ya. Posisi sendirian ya. Posisi sendirian dia. Akhirnya kok alhamdulillahnya saya juga ngalami waktu itu, tapi nggak kelihatan. Kok alhamdulillah langsung. sih? Ada Daripada ngomong bangkeknya saya kan janganlah Pak ya kalau ngomong sama-sama gitu ya. Anda diliatin jadi bersyukur gimana sih? Ya, daripada ngatain barang halus Pak takut. Iya sih, iya daripada daripada pamali ya. Baik. Serem sih. Kita lah betul mau menghadap lah ke Yang Maha Kuasa. Enggak bercanda. Turun pas hujan, di situ kan ada banyak ruangan-ruangan. Jadi memang lagi hujan. Nah, daripada kita langsung pulang, nungguin reda sedikit lah, males pakai jas hujan. Emang itu habis maghrib itu sudah sepi, gedung itu sudah wis kosong, nggak ada penghuni lah. Nah, lagi asik HP-an itu kok di ruangan itu rame. Tak dengerin, tak liatin kaca itu nggak ada apa-apanya. Kayak sayup-sayup. Kok kayak ngomong basa Londo gitu. Nggak ada ngomongan Indonesia. Suaranya berarti. Suaranya kayak rame gitu. Berarti kayak apa? Leker. Basa Londo. Dia Dia rame, jadi juga rame di pojokan itu. Ya langsung lari saya Pak. Saya lari, wis nggak peduli. 3 hari nggak ke tempat itu lagi. Anu ya, kalau Pak Samir selalu ini dulu, abis awan dia anu dulu. Iya, menetralisir. Langsung bolos kerja. Berarti besok-besok kalau tahu Samir bolos, kita tahu alasannya. Iya, sawan berarti lagi sawan. Ketemu nang di mer saiki. Itu sih Pak. Serem. Mungkin di luar pekerjaan mungkin ada, mungkin di rumah atau kos gitu. Aku tuh pernah di kos sih. Tapi memang kalau misalnya ngomongin gimana ya rasanya ngekos tapi terus ditambahin itu gitu. Nah, ini dia. Iya itu guys. Yang membuat aku akhirnya nggak sampai setahun akhirnya tinggal di kos-kosan itu. Tapi emang kos-kosan itu ya tanpa menyebut nama ya, tanpa menyebut daerah juga nih ya, daripada ntar anak kosan takut gitu. Apa yang jelas itu kalau cari kosan emang harus kalau misalnya kita cari kosan pertama kali tuh, terus kita masuk vibes-nya udah nggak enak, mending nggak usah gitu. Saran aku gitu. Jadi sih. kayak kerasa sendiri. Sendiri. Nah, aku dari awal tuh udah kerasa itu. Tapi enggak menampik lah gitu loh. Kenapa? Istilahnya. Ya udahlah nemunya ini gitu. Istilahnya kayak karena waktu itu murah. Jadi kos itu termasuk murah pertama. Ya cukup tahu ya. Bisa kita sudah cari murah kosan ya. mahal aja kali ya, yang eksklusif. Kayak Sudah murah. Sudah murah. Anda mampu. Nah, itu. Jadi karena apa sekali nasibnya. Sudah murah dihantui lagi. Perantauannya. Nah, itu tapi jadi pengalaman loh. Iya. Jadi pengalaman banget. Akhirnya karena aku tahu itu, terus mencoba untuk mencari kos-kosan itu jangan yang bangunannya tuh lama. Dan lihat sekelilingnya juga. Jadi di kos-kosan aku yang terakhir yang sebelum aku pindah sekarang ini itu di depan bangunan kos-kosan itu
ada bangunan lain, rumah gitu kan di dalam perumahan gitu ya. Rumah itu tuh kayak nggak berpenghuni gitu loh. Di seberangnya tuh ada rumah kosong. Tapi lama banget nggak dihuni dan itu tuh udah tumbuh-tumbuh kayak tumbuhan liar. Iya, rumput-rumput. Tapi itu tinggi banget. Makanya aku sampai kayak heran gitu awal pertama kali datang tuh kok ada bangunan ini tapi nggak dirubuhin atau diapain gitu. Kayak tertutup gitu ya. Kan iya, aku pernah main juga kan ke kosnya Anda waktu itu. Cindy mungkin tahu kosan itu kan. Kamu mau main ke kosnya? Enggak usah. Gitu. Nah, di situ itu yang aku yang sampai sekarang aku paling inget. Kok ono suara apa? Oh iya, kok ada suara ya? Aduh, Ibu, terima kasih di sini. Tak pikir iki nyata ya, tak pikir nyata ini tadi. Terima kasih Aiki. Lanjut. Apa tadi sampai mana tadi? Lupa kan sampai. Dari bangunan dari rumah kosong. Ini apa namanya? Mungkin langsung ke ini aja, langsung ke kejadian di saat aku kemudian merasa ini tidak benar nih kosan ini gitu. Waktu itu kita masih shift malam, aku kena shift malam. Pulang sekitar jam 11 ke atas mau jam 12 tapi aku nggak lupa ya harinya apa. Tapi yang jelas aku pulang itu kejadian pertama yang membuat aku itu agak merasa ini kos-kosan agak aneh gitu karena jadi kos-kosan aku tuh bentuknya di depan rumahnya itu parkiran motor. Masuk ke dalam rumah itu ada ruang tamu kecil. Kemudian agak ke belakang baru akses ke kamar-kamar, ke belakang kamar-kamar gitu. Nah, kebetulan kamarku tuh di lantai 2. Harus melewati kayak gang gitu yang isinya tuh 3 kamar saat itu. Nah, karena aku pulangnya paling malam kan, jadi otomatis udah gelap semua. Terus aku masuk ke dalam kosan. Itu awalnya kan aku biasanya tuh kayak cepet gitu loh kalau masuk kosan tuh kayak cepet karena ya malas udah capek gitu kan, udah capek gitu. Terus kemudian malam itu aku inget banget aku masuk ke kosan itu aku nggak lihat kanan kiri ya, tapi kemudian ada kayak siluet. Kita pernah nggak sih kalian itu kalau misalnya nih jalan gitu ya, pernah nggak sih ngelihat kayak ada misalnya bayangan tapi kalian tuh nggak tahu itu apa gitu. Nah aku tuh nggak yakin ya saat itu ya, tapi ketika setelah kejadian itu aku baca-baca mungkin itu yang dinamakan shadow people. Jadi ada istilah shadow people itu kayak kita gitu. Tuh punya fenomena, maksudnya kita sendiri itu juga punya ada fenomena kita tuh bisa ngelihat entitas mungkin ya, entitas gitu loh. Tapi kita nggak menyadari itu gitu. Nah, aku saat itu karena gini, aku kan nggak merasa aku tuh indigo, aku nggak merasa aku punya kemampuan itu gitu kan. Jadi ketika aku ada bayangan itu, aku nggak mikirin apa-apa. Bayangan itu yang aku lihat adalah dia itu di depan salah satu kamar ada kayak orang yang lagi kayak jongkok nelungkup gitu loh, gimana ya? Kayak iya kayak gimana ya? Kayak gini meluk. Tapi kayak duduk. Iya, tapi mukanya tuh nggak kelihatan. Jadi kepalanya tuh ke bawah, terus memeluk lutut tapi sambil kepala ke bawah. Nah, kemudian aku kan nggak gini, kupikir itu paling anak kosan gitu kan. Memang nggak kelihatan karena kan gelap gitu kan, gelap gitu. Oke, itu anak kosan gitu. Terus aku hafal itu kamar siapa. Terus besok paginya aku tanya aku lupa nama mbaknya tuh Irna atau siapa gitu. Aku tanya ke si Irna itu, Mbak Irna, kamu kemarin kenapa ya? Aku tanya gitu pagi-pagi. Iya, kenapa? Lagi sedih apa gimana gitu kan? Kok serem banget malam-malam. Terus jawaban teman aku tuh apa? Itu kan pakai WA ya aku nanyanya kan. Terus dia bilang gini, Kak, aku tuh udah 3 hari nggak pulang ke kosan. Aku langsung, loh terus siapa gitu kan? Loh tanya aja sama Mbak Nin yang jaga kan, yang jaga. Loh itu loh anak bagian bawah itu nggak ada yang di kosan karena ceritanya saat itu anak kuliah. Aku kan kerja sendiri di atas, terus anak kuliah tuh pada libur gitu loh. Terus aku kayak, lah terus siapa gitu? Aku tanya Mbak Nin gitu kan, apa yang jaga kosan? Terus katanya, enggak Mbak, orang saya nginep di mana gitu dia ngomong. Lah terus siapa? Udah aku dari situ langsung oke, ini ada yang aneh sama kosan ini. Dan yang kedua setelah kamu nggak pindah kan? Masih di situ. Nggak pindah. Yang bikin aku pindah itu karena aku dimiripin guys.
Mirip. Iya. Jadi iya. Benar. Ini Kalau apa ya? Yang Jojo tadi tuh bisa hilang tuh sebetulnya. Maksudnya dia bisa hilang. Hilangnya yo mungkin kasih uang receh kok. Oh ternyata nggak sampai dalam. Ternyata nggak punya rumah. Iya. Homeless. Itu gimana itu kok bisa mirip ketemu nggak yang ini? bikin aku tambah memutuskan untuk oke, aku harus keluar dari kos ini itu karena ada yang miripin aku. Ceritanya adalah itu agak bahaya sih, cerita itu agak bikin aku kayak sampai aku tuh nanya ke temennya ibuku yang agak pintar gitu kan, ini kenapa gitu, artinya apa gitu. Karena saat itu tuh gini, intinya gini, aku tuh kan masuk shift pagi, otomatis pagi berarti aku nggak di kosan gitu kan. Ada anak kosan tiba-tiba tuh WA aku, ya di kosan itu juga. Karena gini, aku tuh kan termasuk yang sering banget menggunakan dapur kos-kosan karena aku masak. Dapur bersama, aku masak tiap hari gitu kan. Terus suatu hari ada teman kosan nanya, Mbak Ikna gitu kan, Mbak Ikna kemarin masak ya gitu, pagi gitu kan, masak nggak pagi? Soalnya nanti lain kali, jadi aku ditegur gitu loh guys, nanti lain kali dimatiin apinya, kompornya, karena apinya nyala, gasnya ntar habis. So aku gini, itu hari apa aku gitu kan, itu hari apa gitu, aku pokoknya bilang itu hari Selasa misalnya gitu kan. Terus dia, aku inget kan, hari Selasa aku minggu itu masuknya pagi. Terus aku gini, emang beneran aku? Loh iya loh mbak, 2 orang yang ngelihat itu Mbak Ikna. Karena waktu ditanya, jadi ada anak yang Sempet juga nanya. ada anak yang juga Ada masuk interaksi. ke dapur itu. Kemudian orang itu tuh maksudnya mbaknya yang masuk ke dapur itu sempet nyapa katanya, tapi nggak ada jawaban dari aku. Enggak, dia dari bisa memastikan bisa memastikan itu kamu itu dari belakang. Dari belakang. Mereka nggak lihat dari depan. Jadi dari belakang itu, karena rambutku kan waktu itu pendek ya, sesindi dulu. Rambutku tuh yang masih awal-awal tuh kan segini. Padahal jadi Cindy dulu rambutnya kayak aku. Jangan-jangan itu Kan pang aku dulu. Ini kan suat. mohak. Intermezzo ya, biar enggak aneh ya. Ice breaking. Iya. Lanjut. Terus. Nah ya udah, terus Tapi itu katanya, posisinya itu doppelgangermu itu lagi ngapain? nah itu dia masuk, temen aku tuh masuk, temen kosan itu masuk, terus nanya Mbak Ikna masak apa, terus Berarti nggak lagi dijawab. goreng? Iya lagi goreng. Nggak dijawab. Tapi nyala ya kompor itu ya. Nyala, itu lagi goreng nggak dijawab. Terus akhirnya teman aku tuh kayak masuk lagi gitu loh, masuk lagi karena dia bilang aku lupa ngambil apa gitu, dia masuk lagi. Ketika dia ke dapur lagi udah nggak ada aku, jadi kayak cuman 5 detikan, Sisa 6 detik gitu apinya loh, doang. kayak cepet gitu loh. Oh. Jadi kayak Mbak Ikna masak apa gitu temanku, terus dia langsung keluar dulu, terus dia kembali lagi. Dia nggak bilang Maksudnya kamu mau pakai baju apa waktu itu kan waktu biasanya itu tahu. waktu itu dia ngomongnya piyama aku, makanya pakai piyama. makanya aku bilang seperti aku, karena mereka tuh detail banget ngomongnya. Piyama yang sering aku pakai tuh polkadot gitu, dan mereka ngomong itu bawa polkadot. kemudian aja lah orang ini, kasihan nanti disobok lah ya. Setelah itu guys, setelah itu aku bener-bener langsung minta sama ibuku, aku bilang kalau misalnya kos-kosan ini gini-gini. Ternyata kata temen ibuku yang agak pinter ya guys ya, itu ngomongnya memang di kos-kosan itu sering dijadikan taman bermain. Ini dalam tanda petik ya guys. Gitu. Jadi ternyata dia tuh kayak bukan gerbang juga sih ya, gerbang tapi taman gimana bermain gitu. ya. Taman bermain. Jadi mengundang kosan itu tuh mengundang makhluk-makhluk yang ada di seberangnya. Which mean itu si rumah kosong itu. Aku nggak tahu berapa makhluk yang ada di sana, tapi yang jelas mainnya tuh di tempat kos-kosan itu. So aku langsung cabut saat itu. Dalam waktu seminggu aku langsung simun barang dan aku Mbak, itu yang kamu pernah cerita juga kan, piring. Iya, itu rentetannya guys. Kalau misalnya aku ceritain lama banget ya, karena itu rentetannya. Karena setelah itu aku mendapatkan beberapa kali kejadian lebih aneh lagi sampai bikin aku kayak Suara apa mau rek? Kok koyo ono serigala huk ngono. Haceng iku. Kayaknya gini deh, kayaknya kita butuh spesial khusus cerita Andra deh kayaknya Karena aku kan cukup sering banget denger ceritanya Andra saat itu, dan aku tuh kayak
tidak habis pikir, kamu masih udah tahu ada kejadian kayak gitu, kamu masih tidur di sana. Itu nggak masuk di pikiranku. Ya mungkin capek lah, lelah, nggak sempet pikiran. Positive thinking gitu loh sih menurut aku. Ya udahlah gitu. Jangan bikin aku nyanyi. Jangan. Ya udahlah aku mikirnya kayak udahlah orang aku percaya Tuhan ngapain sih gitu. Benar sih. Bener ini. Kamu harus. Sebenarnya aku tadi yang waktu cerita aku tuh juga aku gitu juga. Ngapain lah, kan aku percaya sama Tuhan, nggak apa-apa. Sih gitu ya. Emang aku sering sih baca tweet-tweet di Instagram gitu memang based of true story itu. Ternyata ada teman sendiri yang kayak gini, ada jelmaan gitu loh. Iya, itu yang aku mungkin kalau kalian pada tahu ya maknanya apa gitu, aku sebenarnya sampai sekarang tuh masih kayak apa ya, menebak-nebak gitu loh, kok bisa sampai dimiripin tuh apa gitu. Itu tuh yang apa aku ini kenapa-napa gitu kan, takut ya guys ya. Feelingku nggak enak main feelingku kan. Feelingku kan mau cerita ya gak enak sih. Feelingku nggak enak tentang kamu. Feelingku nggak enak gitu. Nggak, takutnya biasanya ada yang meskipun makhluk halus juga ada rasa ya, ada mungkin ada rasa, mungkin ada jangan gitulah kan ada kan, memang katanya biasanya ada kan, biasanya kalau kita kan pengalaman punya anak nih, dibuntuti anak kecil kan ada, biasanya mungkin ada yang tertarik dengan kamu. Katanya sih mukanya nggak kelihatan, tapi dari postur badan sama baju itu aku banget katanya gitu. Udah gitu. Pokoknya untungnya sekarang Andra sudah tidak di sana lagi. Kosan yang lebih aman. Saya sempat diruat dulu kan, WFH kan di rumah. Itu proses ruwat ya ternyata. Iya, ruatan dulu. Ternyata sama dia, motifnya kayak Samir, patronnya sama. 2 tahun kalau saya. Maaf. Bener ya. Itu lebih dari mental health ya itu ya. Mau ke kamar mandi aja takut. Aku kayaknya berarti juga ruwat itu kan sempat setahun. Enggak. Dark banget. Itu enggak ruwat itu sih. Itu BPJS. Ya kalau Akira gimana Akira? Akira gimana? Akira Ini yang paling Aku boleh cerita yang kamu kan yang paling alim dari kita semua. Alim. aku tertawa. Jangan ketawa dong. Akira pernah nggak punya pengalaman kayak Ini yang beneran kita-kita apa? Ya meskipun dibuat-buat ya nggak apa. Ya nggak, maksudnya kita kan special based of true story. Iyalah. Based on true story. Pengalaman pribadi itu. Akira pernah. Sebenarnya ada banyak tapi memang bukan di kantor. Bukan di kantor. Saya juga nggak pernah berharap jangan di berharap kantor, di kantor ya. kan? Karena ini untuk kelangsungan hidup. Kelangsungan keselamatan kita ya. Kelangsungan kita beberapa jam kemudian. Mungkin sebenarnya ini bukan dialami oleh aku, tapi di situ ada aku, gimana ya? Jadi waktu kamu itu aku ada di lingkungan itu, tapi kejadian itu bukan kena aku, tapi kena temanku. Jadi waktu di kampus. Tapi tetap lingkungan kampus. Enggak, tapi waktu itu adalah waktu di mana aku dan teman-teman lagi mengadakan diklat untuk penerimaan adik-adik adik-adik untuk masuk ke organisasi. Itu adalah diklat organisasiku. Kami ada di daerah ke area biasa ya lah. Nang sekitar Bali kan. NTT. Enggak tahu ya di mana ya biasanya. Labuan Bajo. Biasanya kita mencari tempat di daerah Trawas Mojokerto. Gitu. Kita pilih daerah sana, itu adalah Enggak, Sukodono dingin kok, kamu tuh nggak boleh. Kalau hujan. Sukodono dingin. Manuan pun Mas. Saya sebagai tak laporno kan ambek warga putri daerah loh. Daerah Iya, ini. Sukodono ya, maaf. Jadi waktu biasanya kan kita sewa villa untuk diklat, tapi kali ini kita pengen outbound di luar. Jadi itu area ground camping. Kita nggak pernah di sana. Langsung cepet, tenda udah pada berdiri. Nah itu kejadiannya sore menjelang maghrib. Jadi ini pintu masuk ke area ground camping. Kiri ini apa sih arek segitiga itu jenenge? Arek segitiga. Tenda Biru. Arek segitiga. Kiri
Arek judul kayak apa? Kiri itu tenda panitia, yang sebelah kanan itu Peserta. tenda peserta. Nah, tenda peserta ini ada 2 baris, kanan dan kiri. Nah, di situ Tendanya itu besar pasti. tendanya besar. Tendanya besar. Nah, di situ pertama kali yang sebenarnya bikin teman-teman juga pada Shock lah ya. kaget adalah itu tuh aku yang pertama kali notice bahwa di situ tuh kayak ini kok kayaknya ada bau wangi ya. Oh. Nah, bau kalian ya. kan tahu ya kan aku Aroma itu ya. orangnya memang Apakah? enggak, maksudnya seneng jerit-jerit ngono loh. Oh, iya. Jadi ketika ada bau itu aku langsung Langsung jerit itu ya. dan langsung lari. Tapi temanku bilang, "Kir, jangan lari." Iya, cekak begidakan. Nah, begidakan. emang temanku itu kan dia Baunya dia kayak bisa apa, lihat. Kir? Bau bunga. Bunganya Bunga. Aku nggak tahu karena ketika aku nyium bau bunga mawar yang katanya orang-orang di TV itu baunya wangi, itu kan nggak wangi sebenarnya. Bunga mawar itu nggak wangi. Iya, bunga nggak Nah, wangi. waktu itu mungkin antara melati campur Ya, minyak intinya sedap wangi malam, lah ya. intinya wangi. apa sedap malam? Nah, di sela-sela tenda itu malam, malaikat subuh. temanku cowok keluar. Nah, pas dia keluar itu aku lari menuju ke temanku cewek yang Ya, dia bisa ya, lihat dia itu. tahu lah. Dia bilang, "Kir, jangan lari." Aku mau buangi. Sampai histeris ngono. Aku mau buangi. Iyo, aku ngerti. Dia ngetuti awakmu. Enggak, gitu ya? dia itu ada di belakangnya temanku cowok itu. Jadi ketika temanku cowok keluar dari sela-sela tenda itu, Oh, asal wanginya dari situ. iya, itu ternyata Oke. teman cowokku itu juga diikutin sama kayak putri Dewi Keraton yang dia pakai gaun terus ada tailnya panjang. Ini bukan desa KKN desa. No. Di mana ya Tapi- tempatnya? Aduh, Tapi pulang temanmu selamat kan? Maksudnya dia aman-aman sampai sekarang. Aman, tapi Ada yang nari-nari tapi kejadian setelah itu kan biasanya kalau malam-malam kan kita ada ini ya, ada Renungan, sesi renungan, renungan. pendekatan. Makrab. Ingat ibu di rumah Makrab, gitu ya. Enggak sih, enggak ada bendera kuningnya Oh, enggak sih. ya? Nah, di Iya, ada malam bendera. makrab itu baru deh semuanya Pada tumbang. Pada jerit-jerit. Ah, Iya. gitu ya. Oh, iya. Oh, berarti Macan setelah gitu ya. itu ini kesurupan massal. Oh my god. Aing macan gitu. Tapi sosok yang paling berpengaruh apakah si itu putri itu? Bukan, ternyata si putri itu kenapa dia ngikutin temanku? Karena dia suka sama temanku. Ya Ya, gitu. emang Jadi ada di sih, antara kami itu kan emang temen nggak mau. kan biasanya orang-orang itu kan ada auranya. Iya, emang ada yang beberapa ada yang kayak auranya. gitu. Misal kalau orang yang tidak mendekatkan diri dengan Tuhan itu auranya hitam. Itu nggak cuman dideketi tapi biasanya yang dari dunia lain itu bahkan sampai ngerangkul sampai naik ke badan pantes kayak kamu. kadang berat gitu ya. Kayak Nah, gitu. Nah, temen temen kamu, ini mm-mm. dia termasuk orang yang sangat dekat dengan Tuhannya. Oke. Sehingga si makhluk putri itu tadi dia pengen deket sama Oh. temanku ini karena dia selain auranya putih baunya wangi. Hmm. Menurut mereka temanku ini baunya wangi. Cowok ya? Iya, Oke. itu. Menurutmu wangi gak? Rada lebus apa ya? Enggak sih. Lihatlah itu. Nggak mungkin kamu deketin, nggak mungkin. Udah fix. Area wis glendotan. Sing benar. Di kaki ya? Area wis glendotan. Di kaki. Sing gelendotan bukan putri. Ular. Sebenarnya tuh kalau misal kita ngomongin hal-hal yang mistis tuh banyak, tapi Banyak aku banget. nggak pernah pengen untuk ya wes lah ya lek kon ancen mengeluarkan suara, menampakkan bayangan, itu aku masih bisa terima, tapi jangan yang sampai kamu bener-bener ada. Mengaruh Iya, ya. betul. Itu aku nggak mau, aku Betul, nggak pernah betul, minta, nggak pernah mau. Itu aku pasti takut banget. Iya sih. Aku juga sih. Tapi yang tadi Sumpah beneran kata Anda. gue. Iya itu serem kan. serem Maksudnya itu, gini loh, beneran. apa ya? Itu bukan makhluk halus yang seperti misalnya Samir tadi kan. Posisinya dibayang-bayangi gitu kan. Atau kayak Cindy yang sebelumnya tadi. Maksudnya kayak paranormal activity yang kita nggak tahu itu beneran atau enggak. Ini tuh Kamu ada kayak nyata ada di orang depan. ada orang yang dia ngomongnya sih dua saksi loh ya, dua saksi dan ngomongnya sama. Aku baru sadar waktu aku cerita kamu, Dra, aku lo mimpi kon duwe kembaran. Ojo ngono. Iya, Ojo ngono. ay, serius. Iya Aku guys. mimpi, guys. Samir tiba-tiba Aku WA mimpi. aku. Pokoknya masih minggu-minggu kemarin. Oh, Aku oke. tuh mimpi teman-teman kantor. Oke. Karena kantor kan keluarga.
Saya cinta teman-teman kan. Iya dong, pasti cinta sekali. I love you. Guys. I love you guys. Oke, bismillah, redaktur. Ya, siap-siap. Naik. Iya, ini serius. Aku tuh mimpi teman-teman sama teman-teman nih outbound kayak yang sebelumnya itu loh. Oke. Oh, ini tanda-tanda emang kita udah lama nggak Ah, outbound ya. Kode. Kayaknya harus outbound deh ya. Mimpi kayak outbound gitu di Gelondong, daerah ya wes lah yo. kayak maaf dong. Jangan dong, anak gue masih kecil. Terus. Gelondong. Sret. Nah, Iya, ndek anak yang gelondong. Oh, gelondong. Jadi- ngomong nek gelondong ojo ngomong gelondong. Gelondongan. Krunguku gelondong akhir. Nah, itu mimpi. Kita lagi berhenti ngasuh. Tahu ngasuh ya? Ngaso tahu. Ya ngasuh, minum-minum sret. Minumnya alkohol nggak Pak? Kok Oh, minum-minum? enggak. Oh enggak ya? Maksud astaga. Oh enggak. Ini cuma singkat memperjelas cerita, aja. Itu temen-temen duduk. Nah, Andra ini ada kembarannya. Satu pakai kacamata gini. Mirip banget. Satu pakai kacamata gini, satunya pakai hitam yang biasanya ente pakai Mirip hitam. banget. Iya, Andra. Kamu tuh yang di mimpiku itu sing pakai kacamata putih. Tak gendak sing iku kan karena mimpi, maaf ya, karena mimpi. Sekali Halo? lagi Halo? karena mimpi. Halo. Karena Mama mimpi. Baim. Mama Love you, Baim. anakku. Mama Baim. Iku tak gendak. Tolong. Iku lo kembaranmu iku lo. Astagfirullahaladzim. Aku akhir bangun WA lah Andra. Andra, aku lu mimpi kamu kembar. Mungkin ono sangkut pautnya mbek cerita iki. Iku. Tapi itu udah lama sih. Maksudnya yang kejadian aku itu 2000 berapa sih ya? 2000. Waktu itu Cindy ke kos itu 2000 berapa ya? 2000 barang 2018. Who knows? 18 19. Who knows? Siapa yang tahu? Itu Nempel dia. atau Mungkin kalau enggaknya. gini guys, mungkin kalau Tribuners yang mungkin dengar cerita kita ini juga tahu sesuatu gitu, mungkin bisa bisa bagi- di, tolong, di komen komen, di tolong. jawabannya di Jawabannya. bawah ya. Karena ini kita butuh jawaban Iya, banget. supaya nggak overthinking guys, Ah, kasihan iya, guys. iya nih saya overthinking guys. Karena ini malam Jumat guys, ini tag-nya kebetulan malam Jumat di kantor. Dan ini juga. udah mau masih asar, ya, masih aman lah, masih masih asar. aman. Tapi nggak tahu nanti kita ya. Setelah melewati paranormal activity yang ada di sini. Ya. Ada di Aku sebelah berharap ya. lampu dan Aku juga- berharap oh my nggak kebelet God. sih sekarang. Ya Karena nggak aku apa-apa. pasti takut ke kamar mandi. Kamar mandi yang belakang aja. Oh jangan. Sama aja. Jangan yang belakang. Sama aja. Aku Sama semenjak aja, kamar sama mandi aja. di depan diperbaiki, aku kalau ada apa-apa ke sana daripada aku ke belakang. Sama aja guys. Apalagi kalau udah lewat maghrib, aku nggak berani ke belakang. Biasanya banyak ya yang jalan di situ ya. Ya ya Nggak kan pernah jalan ke sih, kamar mandi nggak ya pernah kan. sih, cuman Gitu makanya. Apalagi memang- kalau masuk lorong gini kan ya kalau sepi semua kan. Udah nggak berani Berasa saya. ya webnya ya nanti lah kalian coba lagi. Oke guys, seru sekali lah pembahasan kita. Nggak seru, serem. Seru lah. Serem, spooky banget nih guys. Tapi seru cerita pengalaman-pengalaman seperti ini ya yang Iya sih. pasti semua pernah mengalami. Nggak harus kamu punya ilmu ini lah, ilmu itu lah. nggak perlu semua- punya indera Oh, keenam. Salah. nggak perlu. Tuh ya. Jadi semoga dengan adanya podcast kita kali ini kita bisa istiqomah lagi guys ya. Iya benar. Mendekatkan Cukup diri pada sana, Tuhan. cakap sana cakap sini tetap diisi maksudnya gitu. Gitu. Kalau menebalkan Atau tunggu, ini kok emang seperti harus. ada beda ini istiqomahnya. Iya ini kok beda ini. ini ngomong gini karena supaya nggak kepikiran aja guys. Tapi nanti Ya. kita akan bikin sequel untuk khusus cerita Andra. Jadi kita akan Iya, lebih menarik panjang, ini, menarik ini. lebih Dibedah mendalam. lah, jadi Bedah nanti- bersama paranormal ya. Iya, Jadi benar. kalian-kalian yang belum subscribe, tolong subscribe-nya. Subscribe ya. Nanti ada Oke. sequel Nah, ceritaan. nah itu Dan- nanti jalannya pakai komen-komenan teman-teman. Benar. Jadi kalau teman-teman ada komen Nanti kita bacain juga soal ya. soal Nanti kita ceritanya bacain Andra, juga. nanti kita berangkat dari situ kita perpanjang Oh iya, lagi ceritanya. dan pasti Andra. untuk kedepannya kita akan juga bareng-bareng ngobrol gini sama yang lebih tahu mungkin ya. Mungkin kita bisa Setuju, mendatangkan setuju. narsum atau ada teman kita yang juga skripsinya itu bahas soal Oh misteri. iya. Itu Anu perlu mitos asli. ya, mitos gitu mitos, ya. perdukunan dan semacam itu skripsinya di universitas ternama di Malang. Wah. Itu menarik gitu. Menarik. Oke, kita akan Betul. bahas di next ya Oke. selanjutnya ya. Siap. Oke. Oke, terima kasih Tribuners Thank yang you sudah so bergabung. much.
See ya later. Subscribe sih? ya. Subscribe, Bantu jangan lupa kami subscribe. supaya YouTube Harian Surya dan Tribun Jatim semakin Jaya. Jaya. Oke, terima kasih. Dadah. Tribun. Temen lo hati-hati lo, mari ini.